Perkenalkan, nama saya Miftahul Khairo dari program studi bimbingan dan konseling Indralaya. Dan di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pelibatan orang tua dalam pendidikan anak, yang khususnya pada anak usia dini, yaitu merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab ke-15 pasal ke-56 yang menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau madrasah. Yang hal ini menjadi 3 pilar pendidikan nasional, yaitu sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Orang tua yang terlibat aktif baik secara kualitas identitas dengan guru di sekolah maupun secara kualitas dengan mendukung program pembelajaran anaknya di sekolah akan berpengaruh positif terhadap perilaku anaknya di sekolah. Menurut Bentov dan Romi 2018. Berdasarkan hasil riset sebuah penelitian, keterlibatan orang tua pada pendidikan anak usia dini lebih terbanding daripada tingkat sekolah selanjutnya. Menurut pasal 2 Permendikbud, pelibatan keluarga diarahkan pada 5 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satu pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Yang keempat, membangun sinergitas antara suatu pendidikan, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian yang kelima, yaitu mewujudkan lingkungan suatu pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu yang pasti, bentuk pelibatan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan ini harus rasional dan benar-benar dapat dilakukan oleh orang tua, serta tidak memberatkan diri mereka. Itulah materi dari saya tentang penglibatan orang tua dalam pendidikan. Terima kasih. Baiklah, saya Marulfa akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan mengenai keterlibatan keluarga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada saat ini, dan terbilang masih cukup rendah. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya ada 2, yaitu faktor orang tua atau keluarga itu sendiri yang ditinjau dari kondisi sosial ekonomi atau latar belakang pendidikan orang tua tersebut. Yang selanjutnya, faktor sekolah, mencakup bahasa dan kemampuan komunikasi guru. Nah, pengaruh rendahnya keterlibatan orang tua terhadap pengelolaan program PAUD adalah ketidaksesuaian program PAUD yang dapat memenuhi kebutuhan anak dan orang tua, kekurangan pembiayaan, kekurangan SDM, ketidakberhasilan dan keberlanjutan program anak di rumah. Pengaruh keterlibatan orang tua yang rendah terhadap perkembangan anak adalah perkembangan anak yang diharapkan tidak akan berkembang secara maksimal. Dan selanjutnya, adapun bentuk-bentuk program yang dirancang antara lain, 1. Menciptakan pusat keluarga. Yang kedua, membuat papan buletin keluarga. Yang ketiga, mengadakan rapat atau pertemuan rutin antara guru dan orang tua. Yang keempat, melibatkan media cetak. Yang kelima, membuat website. Yang keenam, melibatkan orang tua dalam proses penilaian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, merancang kegiatan-kegiatan lain seperti field trip, perayaan hari besar bersama, dan guru tamu. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulandisa Putri dari BK Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan pelibatan orang tua. Menurut Grant dan Ray, menyatakan ada sejumlah hambatan yang ditemui dalam membangun kelibatan keluarga di sekolah yang mencangkup aspek yang pertama, ekonomi atau kekurangan uang dan transportasi. Orang tua murid atau keluarga yang memiliki tingkat ekonomi masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, kebahagiaan sendiri atau kurangnya percaya diri
dalam kemampuan untuk membantu pertimbangan bahasa. Hambatan ini berkaitan dengan kurangnya percaya diri dari masyarakat ataupun orang tua murid akan kemampuan untuk membantu sekolah. Demikian juga dengan pihak sekolah sendiri, sering muncul perasaan ketidakpercayaan akan kemampuan untuk mampu membantu orang tua murid dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah. Akibatnya, hubungan kolaboratif itu tidak berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, faktor antar generasi atau orang tua mereka tidak terlibat. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu terciptanya kemitraan dan keterlibatan orang tua murid dan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. Keempat, faktor norma dan nilai budaya. Faktor budaya yang melekat dan pandangan yang kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli atau expert sehingga memiliki kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu atau segala masalah yang ada sudah sangat kuat. Akibatnya, orang tua sering menyerahkan sepenuhnya keberhasilan pendidikan anaknya kepada pihak sekolah, karena pihak sekolah dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan untuk membentuk anak-anak mereka. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang program pelibatan orang tua, yang mana keluarga merupakan lingkungan pertama anak tumbuh dan berkembang. Keluarga secara khusus adalah orang tua yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, baik berbagai sumber maupun pelaksanaan yang menopang proses pendidikan pada anak. Rendahnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak pada masa usia dini ini telah menjadi kontroversi, yang mana sebagian besar orang tua banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja daripada berinteraksi dengan anak mereka. Yang sangat ironisnya, sekolah juga belum memiliki program efektif yang dapat meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini ini. Kemudian, faktor rendahnya keterlibatan orang tua dalam program pendidikan anak usia dini ini berupa kondisi sosial ekonomi orang tuanya, kemudian dari latar belakang pendidikan orang tua, bahasa, dan juga kemampuan komunikasi guru atau sekolahnya. Yang mana pengaruh rendahnya keterlibatan orang tua dalam ketidaksesuaian program pendidikan anak usia dini ini dengan kebutuhan anak dan orang tua, maka kekurangannya pembiayaan, kekurangnya sumber daya manusia, ketidaksesuaian atau ketidakkeberhasilan keberlanjutan program anak di rumah, serta perkembangan anak tidak akan maksimal. Adapun bentuk program yang dirancang, yang pertama itu menciptakan pusat keluarga, kemudian yang kedua membuat papan buletin keluarga, kemudian yang ketiga mengadakan rapat atau pertemuan rutin antara guru dan orang tua, yang keempat melibatkan media cetak, kemudian yang kelima membuat website, yang keenam home visiting, ketujuh pelibatan orang tua dalam proses penilaian, kemudian yang kedelapan merancang kegiatan-kegiatan lain seperti field trip, perayaan hari besar bersama, dan guru ruang tamu. Terima kasih.